Dinamika perkembangan dan kelautan di Indonesia harus mendukung pembangunan nasional, pun harus juga memperhatikan kepentingan internasional dalam pelaksanaannya. Nah, strategi dan pembangunan ini harus out of the box, tidak hanya terjebak dalam rutinitas. Itulah episode Cut Off Channel untuk kali ini. Tentunya ini adalah channel yang membahas permasalahan di sektor perikanan dan juga solusinya. Di Cut Off Channel untuk kali ini saya sudah kehadiran dua orang narasumber. Nah, yang pertama ini sudah jadi praktisi perikanan, bahkan sebelum saya jauh mengenal nama-nama ikan, beliau sudah menjadi praktisi perikanan. Pak Hendra Sugandi, apa kabar? Halo Irda, salam sehat. Salam sehat, betul ya Pak ya. Jadi Pak Hendra ini sudah menjadi praktisi perikanan dari 1991. Oke, dan satu lagi ini spesial sekali, long time no see ya. Beliau adalah, saya bingung menyebutnya karena terlalu banyak sesuatu yang dibanggakan. Jadi beliau juga Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2005-2009, juga concern sekali dengan masalah Papua tentunya. Beliau juga menulis banyak buku tentang bahari dan juga tentang Papua. The one and only, kita sapa Pak Freddy Numbiri, apa kabar? Selamat siang, selamat siang, salam sehat. Salam sehat, salam sehat, salam bahari. Cut Off Channel. Oke, nanti kita bisa ngobrol bersama. Tadi di awal saya sudah menyebutkan Pak Hendra dan Pak Freddy. Strategi dan juga perencanaan ini harus out of the box. Jadi Betul. bukan daily activities saja gitu. Nah, Pak Freddy dan Pak Hendra ini mengartikan out of the box ini apa ini dulu? Pak Freddy dulu mungkin bisa dimulai. Jadi memang industri perikanan dan kelautan kita akan berkembang baik manakala kita harus fokus pada 3 hal utama, yaitu bagaimana kita menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat pesisir dan kelautan perikanan khususnya secara luas. Kemudian kita juga ikut mengentaskan kemiskinan Indonesia, dan yang ketiga adalah ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau itu 3 berjalan bagus, maka saya yakin bahwa Indonesia bisa berkembang, terutama di mata dunia ya. Karena ada banyak aturan-aturan main di dunia yang harus kita penuhi. Bukan hanya sekedar ekspor ikan saja, tapi ada aturan-aturan main dan RFO itu juga mengatur mengenai ikan yang harus diekspor dan sebagainya. Jadi ketentuan-ketentuan itu harus kita ikuti. Tidak semudah itu saja kita mengatakan bahwa kita ingin mengembangkan perikanan dan sebagainya. Tapi ada banyak faktor yang ikut mempengaruhi dalam pengembangan perikanan itu. Khususnya tadi saya katakan fokus tadi pada 3 bidang tadi, karena memang itulah inti daripada permasalahan Indonesia. Jadi bukan hanya di sektor perikanan, tapi sektor pertambangan, sektor kehutanan juga fokus yang sama. Hanya dengan demikian bahwa kita bisa mengentaskan kemiskinan dan kita bisa membuka lapangan kerja sebesar mungkin, sebanyak mungkin bagi masyarakat Indonesia, dan juga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau tidak, nonsens cerita itu. Oke. 3 hal sebagai kunciannya. Oke, itu kita tahan dulu, nanti sebelum kita jawab. Di sebelahnya Pak Freddy, tentunya ini yang selalu memberikan solusi di Cut Off Channel. Kalau Pak Freddy menerjemahkan dalam 3 komponen tadi, Pak Hendra, bagaimana sebagai praktisi perikanan? Ya, salam sehat Pak Freddy Numbiri yang saya hormati. Ya, jadi mungkin bicara mengenai sektor perikanan, tadi Wirda bilang masalah out of the box. Sebetulnya yang tadi disampaikan oleh Pak Freddy itu harusnya menjadi filosofi dan prioritas. Yang namanya pro-pur, pro-job, pro-growth, itu harusnya memang jadi filosofi kita. Terutama di sektor perikanan ini harus menjadi prioritas. Karena apa? Karena apapun industrinya berkembang, kalau yang nomor 1 itu kita harus mengentaskan dulu kemiskinan. Ya, menciptakan lapangan kerja. Bagaimana menciptakan lapangan kerja ini? Bagaimana mendorong investasi supaya industri ini bisa berdaya saing secara global. Ini yang paling penting sebetulnya. Jadi dari roh itu semua, kita memerlukan apa? Iklim usaha yang kondusif, ya, kepastian hukum, perlindungan investasi. Ini yang diperlukan oleh investor. Jangan sampai ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, jadi memang yang disampaikan Pak Freddy ini
sangat penting sekali menurut saya, harus menjadi prioritas dalam pembangunan sektor perikanan. Oke. 3 landasan tadi kita sama-sama setuju ya bahwa apapun pembangunannya dan terutama sektor perikanan Itu harus menjadi filosofi. filosofi Pancasilanya di sektor perikanan. Ya. Kalau begitu tadi poin yang pertama itu bicara kemiskinan, investasi yang sehat. Sejauh ini memang teropong Pak Freddy, apa yang harus di grow up? Dan Ya. sebenarnya kita sudah on tracking, Pak. Kalau kebijakan masa lalu dengan kebijakan yang kurang pas ya, akhirnya banyak industri yang kolaps kan. Akhirnya pengangguran bertambah. Kita lihat saja, jangan di Jawa, di Manado, banyak industri yang mati. Akhirnya yang pekerja perikanan itu dirumahkan. Yang tadinya istri-istri bekerja di pabrik-pabrik itu sebagai mengapak ikan dan sebagainya, akhirnya dirumahkan semua. Jadi ini pengangguran besar-besaran terjadi. Jadi filosofi itu kita harus tanamkan jauh-jauh hari sebelumnya. Setiap menteri yang naik sebagai Menteri Kelautan Perikanan harus tahu filosofi ini. Baru dari situ kita kembangkan strateginya bagaimana, kebijakannya bagaimana, programnya apa, dan tiap daerah di Indonesia itu berbeda karakteristik. Mungkin di Jawa lebih fokus kepada budidaya. Kalau di luar Jawa tinggal kita lihat kekuatannya mana. Misalnya di Biak, kita kembangkan industri ya, tapi bukan industri ya. Industri betul-betul industri yang dari hulu ke hilir kita integrasikan dengan baik. Supaya penangkapan ikan di Laut Pasifik dan sebagainya bisa diekspor langsung. Nah itu meningkatkan PNB otomatis, PNB bisa naik. Oke, ambil kasus seperti yang Pak Freddy sampaikan di Biak sendiri, Pak. Boleh mungkin kita blow up sedikit. Di Biak itu potensinya seperti apa, Pak? Yang tadi salah satu Pak Freddy. Dulu ada perusahaan perikanan namanya PT Jayanti, tapi mati karena memang akhirnya fokusnya di luar itu. Tapi perizinan yang kita berikan kepada mereka waktu itu boleh nangkap di Pasifik dan ikut dengan Blue Tuna itu, betul di Pasifik tadi, sehingga berkembang dengan baik. Dan itu boleh ekspor langsung, tidak perlu masuk di pangkalan lagi. Yang penting jujur melaporkan penangkapan, hasil penangkapannya. Karena kita punya wilayah penangkapan itu terbatas, sehingga kita ikut berpartisipasi di Pasifik. Nah, kalau itu kita lakukan dengan baik, maka industri akan berkembang. Oke, sebetulnya dari era dulu sudah diberikan selebar-lebarnya itu ya, boleh masuk Pasifik justru. Ini waktu itu Pak Hendra juga sempat menyinggung ya Pak ya, cakarnya kita nih di sana justru sekarang bahasanya waktu itu Pak Hendra melempom ya. Itu bagaimana tuh Pak? Kenapa bisa seperti itu? Ya, sebetulnya memang yang disampaikan Pak Freddy tadi, kalau kita berbicara mengenai pembangunan di sektor perikanan, ada 2 subsektor yang sangat menentukan. Itu sektor hulu. Apa? Subsektor perikanan tangkap dan subsektor perikanan budidaya. Tadi kita sudah berbincang juga sebentar dengan Pak Freddy, prioritas di budidaya ini, termasuk juga Pak Sarwono, memang harus diprioritaskan budidaya. Tapi bukan berarti subsektor perikanan tangkap diabaikan, harus dioptimalkan juga. 2 subsektor ini akan menentukan investasi di sektor industri pengolahan yang berorientasi terutama ekspor. Nah, ini akan mendrive sektor-sektor lain sebetulnya. Contoh tadi lesson learned di Biak. Di Biak itu dulu punya kapal 3 atau 4 kapal yang ukurannya 1000 GT, sama dengan di Papua Nugini. Ya, ini yang bisa mendrive sektor lain. Contoh di Biak, Pak Freddy mungkin tahu, ada hotel bintang 5 ya, bintang 4, bintang 5 yang dibangun karena sektor perikanan. Begitu juga ada frekuensi penerbangan dari Biak ke Guam, karena ekspor ikan itu. Jadi sektor perikanan justru seharusnya memang menjadi tulang punggung dan mendrive sektor lain, bukan sebaliknya gitu. Nah, ini yang harus kita bangun, sektor hulunya dulu nih. Jangan kita bangun sektor hilirnya, tapi sektor hulunya diabaikan, percuma. Ini akan percuma. Jadi kita ekspor akan meningkat itu tergantung dari inputnya. Inputnya apa?
inputnya adalah subsektor perikanan budidaya dan subsektor perikanan tangkap. Oke. Tadi ditekankan sama Pak Freddy, kita harus melihat juga lokasinya misalnya. Itu karena ada local wisdom juga di sana. Sesuai kearifan lokal masing-masing daerah itu sendiri. Betul. Oke, jadi seperti yang dikatakan Pak Freddy dan Pak Hendra, sebenarnya ini kata kuncinya adalah multiplier effect tadi ya Pak. Ketika Anda membangun jantungnya, semuanya terkena. Basisnya 3 komponen tadi. Kalau gitu dari 3 komponen tadi, until now Pak, yang mana yang belum terrealisasikan atau belum terlihat pesonanya nih Pak, seperti pesona terumbu-terumbu karang kita sebetulnya ya di Mataram. Jangan jauh-jauh ya, kita lihat misalnya perikanan tangkap di Juwana sekarang mengeluh semua. Karena tidak perizinannya juga susah, kapalnya juga susah dan sebagainya. Jadi contoh-contoh kecil tadi mengindikasikan bahwa kebijakan kita kurang pas. Harusnya itu kita kembangkan kerjasama dengan investor dari luar, yang tadi dibilang Pak Indra tadi. Jadi kita ajak kerjasama dengan pola misalnya 60-40 atau apapun dia. Yang penting masyarakat perikanan ini ikut berkembang, dan karena itu mereka dilatih, bukan lagi punya kapal tradisional, tapi sudah bekerja pada kapal-kapal yang 1000 BT ke atas. Bagaimana menangkap ikan di tuna, Pasifik dan sebagainya, sehingga kita bergerak seluas-luasnya karena wilayah kita besar, laut kita besar. Jadi kalau cuma dibatasi saja, maka tidak akan berkembang. Jadi saya yakin bahwa pola apapun kita kerjakan tanpa filosofi tadi dan mendukung industri yang berkembang dengan baik, kita mungkin sulit akan bisa mencapai PNBP yang kita inginkan. Sudah bicara BNPB udah angka-angka nih. Ini jagonya Pak Hendra sebetulnya. Kalau kita bicara kebijakan, kemarin kita sudah mengkritisi juga Pak Hendra ya. Nah, Pak Hendra kalau kita singgung kebijakan, pasti Pak Hendra punya catatan nih. Bagaimana sampai sekarang Pak Hendra? Kalau bicara, kan sebetulnya ada 3 prioritas KKP. Yang pertama adalah peningkatan PNBP 12 triliun. Nah, mungkin bisa minta pendapatnya dari Pak Freddy Numberi, apakah ini mungkin dicapai atau tidak. Ya. Yang kedua adalah prioritas di sektor budidaya. Ini harus kita dukung. Ya. Yang ketiga adalah menciptakan kampung-kampung budidaya, misalnya budidaya gurame, lele. Dulu zaman Pak Freddy ada yang namanya komoditas-komoditas unggulan ya Pak, udang, misalnya, tuna, rumput laut. Ini yang mungkin bisa dikembangkan. Sebetulnya kita mungkin harus fokus dulu ya Pak Freddy ya. Prioritasnya apa nih sebetulnya? Jadi jangan bicara mengenai kan yang tadi saya bilang ada 3 faktor yang akan sangat menentukan persaingan kita, daya saing kita di global. Pertama adalah kita harus menciptakan iklim usaha yang kondusif sekali lagi. Kemudian harus ada perlindungan investasi dan kepastian hukum supaya 3 ini bisa berkembang. Karena apa? Kita tahu beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah 2-3 minggu lalu di Kompas tanggal 9 kalau nggak salah, itu ada berita bahwa sektor perikanan ini investasinya dari Januari sampai September itu hanya 0,1% dari total keseluruhan investasi sektor lain. 0,1-nya itu larinya juga ke sisi yang mana ya? Nah, ini yang sebetulnya harusnya menjadi introspeksi mengapa investasinya begitu kecil. Artinya harus ada dorongan, harus ada trigger bagaimana mendorong investasi ini supaya meningkat. Ini yang seharusnya kuncinya menurut saya di sektor perikanan. Kebijakan kita yang keliru.
kita harus berani out of the box, buat kebijakan yang pro kepada industri, pro kepada nelayan, pro kepada mereka yang membuka lapangan kerja. Kalau tidak bisa, bagaimana kita mendorong PNBP sedangkan kita kunci? Kata kuncinya adalah industri. Industri harus berkembang dengan baik dan besar sehingga kontribusi PNBP itu wajar lah. Pasti dia masukkan. Tapi kalau selama itu industri tidak berkembang, bagaimana kita mau paksa mereka bayar PNBP? Nggak bisa juga. Lama-lama dia kolaps. Karena suruh bayar, tapi tidak berkembang kan, akhirnya kolaps.